Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kakak-kakak, rekan-rekan, dan ada adik kita juga Fatia yang sudah bergabung ya di tatap virtual malam hari ini Zoom meeting sebagaimana info yang kita sebarkan 2023 jadi blogger gitu ya. Nanti kita punya 2 materi spesial karena ini batch ketiga gitu ya, kegiatan gratis dari ASC Brand. Yang pertama dan kedua udah kita laksanakan di pekan-pekan sebelumnya. Nah, pekan ketiga ini nanti materinya kita dari Karisa ya, tentang keblogeran, ngeblog asik. Nanti Mbak Naf nyambung buat kontennya berupa artikel SEO gitu. Nah, adapun kegiatan malam hari ini itu diselenggarakan oleh Ice Brand, begitu ya, sebuah brand baru, begitu di Pekanbaru pusatnya, yang mana kita nantinya ingin berkontribusi dalam ke hal literasi digital, begitu ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun kegiatannya, begitu ya. Nah, mungkin bagi yang guru bisa menjadi sebuah branding ataupun sarana nanti ya buat aplikasi dan pengembangan dirinya, begitu, atau pengen buat portofolio menggunakan blog, begitu. Nah, untuk para pengusaha mungkin bisa lebih mengoptimalkan penjualan, begitu ya. Buat adik-adik kita yang lagi masih sekolah juga bisa sebagai portofolio atau kayak semacam platform untuk menyimpan karya-karyanya yang juga bisa diaplikasikan. Hari gini kita nggak muluk-muluk ya, begitu. Harus punya platform atau masuk ke media besar. Kita gunakan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri melalui sosial media yang kita punya. Nanti Karisa juga di kelas selanjutnya, setelah ini ada kelas pro ya Kak ya. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah mendaftar juga di sini, ada yang belum nanti silakan masih bisa mendaftar begitu. Harapannya di kelas itu nanti kita bisa lebih maksimal begitu, karena memang belajar blogging ini tidak serta-merta langsung jadi nih begitu. Ada prosesnya yang harus kita tahu begitu. Yang tadinya nggak tahu cara bikin blog, ntar Karisa ajarin deh bagaimana bikin blog itu dari awal ya Kak ya begitu. Nah, yang udah punya blog, nanti pengen ganti domain, itu Kak Risa akan bantu. Gimana nih cara ganti domain gitu ya. Terus nanti yang nggak tahu, yang udah punya blog ganti domain, nggak tahu nih mau kontennya gimana, template-nya, isinya bagaimana, dibantunya sama Kak Risa. Ini nanti lebih mau optimal nih artikelnya SEO. SEO itu apa? Nanti akan muncul di pencarian pertama Google, dibantu ini sama Mbak Nah. Jadi mudah-mudahan nanti kelas ini bisa menjadi apa ya, salah satu sarana begitu ya untuk kita mengembangkan diri sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Baik, kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memperpanjang mukadimah ya Kak ya, karena memang kita punya waktu 1,5 jam malam ini. Insya Allah nanti sampai sekitar 9:30. Materi pertama disilakan ke Kak Risa nih Kak, selama 30 menit ke depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir, sudah berada di Zoom ya, sama-sama kita sudah berada di Zoom. Mudah-mudahan ini semuanya satu frekuensi dengan kita, yaitu mau membuka wawasan atau menambah ilmu atau sekedar ingin menambah pengalaman ya untuk mengetahui tentang yang namanya blogging. Ini kelas dasar. Nah, nanti ada kelas-kelas lanjutannya. Nah, teman-teman mungkin karena kita satu frekuensi ini, mungkin saya panggilnya teman-teman ya, meskipun di sini saya lihat ada yang ada yang sudah expert mungkin ya, ada sudah senior, saya tetap panggilnya teman-teman biar lebih akrab gitu. Karena kita semuanya mungkin teman dalam ngeblog asik ya. Baiklah, izinkan saya share screen dulu ya. Mana nih yang mau di share screen? Ya. Kalau di online ini beginilah kira-kira kendalanya. Sudah terlihat ya? Sudah Kak. Nah, ini dia.
Jadi hari ini kita mau membahas tentang blogger nih, kan awal tahun nih 2023 ya. Jadi blogger siapa takut gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah tahu atau ada yang sudah mungkin pernah membuat, mungkin juga pernah membuat blog tapi tidak terurus gitu kan. Kita akan sedikit mengetahui pondasi-pondasi dasar dari blog itu sendiri. Ya, mungkin akan membuka wawasan teman-teman tentang blog. Apa sih sebenarnya blog itu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah kenal atau pernah tahu siapa sih orang-orang ini gitu ya. Kalau misalnya ada yang tahu, boleh bersuara menghidupkan mic-nya atau boleh ketik di kolom komentar nih. Biar lebih interaksinya lebih lebih interaktif seru. ya Kak ya. Ya, lebih interaktif. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Ada nggak yang kenal dengan tokoh-tokoh ini gitu? Seterkenal apa sih dia? Coba kita buka chatnya. Mereka penulis blogger, kata Pak Agus Yulianto. Iya benar Pak. Yang paling terkenal dari sini mungkin iya ada Raditya Dika, Trinity, Dian Pelangi. Wah, udah pada kenal ya. Nah, jadi mereka ini benar penulis-penulis blog yang sekarang sudah bisa dibilang sukses gitu ya, dan sudah banyak dikenal oleh orang lain. Si Raditya Dika ini dulu punya blog yang menceritakan tentang kesehariannya, namanya Kambing Jantan dulu, buku pertamanya yang diadopsi dari blog. Apa sih isi blognya Raditya Dika dulu? Ya isinya hanya sekedar jurnal harian yang menceritakan tentang kebanyolan ya, keabsurdan dari tentang teman-temannya di sekolah, tentang keluarganya gitu ya, cerita-cerita lucu gitu yang ditulis. Kemudian setelah dituliskan di blog, ternyata dibukukan, setelah dibukukan difilmkan gitu kan, dan sampai sekarang sukses, sudah menulis buku, sudah menjadi YouTuber, pemain film, sutradara, komika, dan banyak lagi ya usaha-usaha yang lainnya juga. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Trinity ya yang menulis blog The Naked Traveler. Nah, Trinity ini berkat blognya sudah berkeliling negara sebanyak 96 negara, itu berkat dia nulis blog gitu ya. Jadi jalannya dia bisa keluar negeri itu dari nulis blog itu. Kemudian juga dia sudah menulis 15 buku, yang 2 bukunya sudah difilmkan, itu diperankan oleh suaminya Reisha, siapa sih? Hamish Daud sama si Maudy Ayunda ya. Sudah difilmkan. Jadi sudah lumayan sukses lah dalam menjajaki blognya ini. Kemudian ada juga Kevin Anggara, mungkin nggak terlalu kenal nih kalau yang sudah senior ya. Karena ini orangnya masih muda banget nih, orangnya masih mahasiswa mungkin sekarang ya. Dulu pernah menulis blog juga. Nah, dari blog inilah si Kevin Anggara ini menjadi terkenal, YouTuber, dan influencer dan lain-lainnya. Sama juga dengan tunggu dulu. Kevin Anggara ini adalah yang memulai menjadi influencer itu dari blog. Nah, kalau yang ini mungkin teman-teman belum kenal ya. Jadi mari kita kenalan dulu sedikit siapa sih sebenarnya yang akan ngomong-ngomong di sini nanti ya. Izinkan saya perkenalkan diri, nama lengkapnya itu Harisa Salim. Saya S1-nya di Universitas Riau, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Medan, kemudian sehari-hari bekerja sebagai guru, kerjaan tetapnya, tapi sampingannya blogger. Saya menulis blog itu sejak 2010 ya, memulai mengenal blog ini dan menjajaki blog, kemudian mengotak-atik blog lah pokoknya, kemudian menulis cerpen juga, buku juga menjuarai beberapa lomba blog dan juga lomba untuk guru. Sekarang kalau dulu ya belum, lomba blog aja ya. Nah, jadi kita mau tahu nih sebenarnya apa sih blog itu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah tahu blogger.com, seperti wordpress.com, tumblr.com, itu adalah tempat untuk kita menulis jurnal harian gitu, tempat kita memposting artikel, berita, ataupun hanya sekedar jurnal ataupun sekedar catatan diary bisa kita muat di blog itu. Nah, saya pengen tahu dulu nih teman-teman, kira-kira
sudah ada yang pernah punya blog, bisa buka mentimeter.com. Nanti kita akan survei, kita polling. Sebentar ya. Kita akan buka mentimeter.com-nya. Yang dari HP boleh juga di Google, di Chrome-nya. Ketik mentimeter.com di browsernya, terus masukkan kodenya 73574171. Di copy di kolom komentar ya. Kita survei dulu nih, siapa yang udah punya, atau jangan-jangan udah pada expert semua nih gitu kan. Jadi kita coba. Kodenya tadi, Kak. Iya, di kolom chat. Silahkan. Di kolom chat, silahkan teman-teman. Atau kalau teman-teman yang sudah punya, boleh. Pak Agus alamatnya itu di menti.com. Silahkan diketik di browser laptopnya atau browser HP-nya, menti.com. Nanti gunakan kodenya 73574171. Kalau kesulitan membuka menti.com-nya, silakan teman-teman tulis aja di kolom chat. Apakah sudah pernah punya blog dan sudah aktif, atau sudah punya blog tapi belum aktif, atau belum pernah tahu, atau juga mungkin pernah tahu tapi belum punya, belum pernah coba membuat gitu. Silakan teman-teman ketik di kolom chat. Pengen tahu nih, kira-kira udah pada punya atau belum. Kalau sudah punya, boleh juga teman-teman tuliskan alamat blognya. Contohnya, www.risalahguru.com misalnya. Sudah punya, Kak, tapi lupa nama blognya, kata Ibu Nur Hikmah. Iya, karena mungkin sudah terlalu lama ini kali ya. Jadi lupa deh, nggak apa-apa. Atau ada yang punya lagi, Novelis Riau misalnya. .com. Silahkan teman-teman tulis. Atau belum punya sama sekali, silahkan teman-teman tulis. Nanti kita juga bisa kasih feedback-nya di blog teman-teman bagi yang sudah punya ya. Nggak bisa disubmit ya, kan di menti.com. Nurhidayatunisa.com. Oh, ini kalau Mbak Nia sudah punya ini. Ya, Kak Vita? Kak Risa, ini mentinya nggak bisa disubmit. Loh, iya nggak? Menti.com. Walalalalalala. Tadi sudah coba. Oh, ini. Ya, silakan. Udah bisa disubmit kan? Udah. Silakan teman-teman. Pantesan aja nggak ada yang masuk. Sudah ada yang punya blog 1, belum pernah tahu ada 2. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Nah, ternyata sudah ada yang punya blog, ada juga yang belum ya. Jadi kita lanjutkan. Bagi yang sudah punya blog, selamat. Mungkin bisa menambah wawasan juga di sini. Bagi yang belum punya, nah teman-teman sudah berada di tempat yang tepat. Asik. Jadi kita lanjutkan. Nah, apa sih itu blog? Jadi blog itu adalah tempat kita menulis jurnal. Kalau sekarang kan yang terkenal itu YouTube ya. YouTube vlog gitu ya, vlog. Vlog itu dulu blog, weblog gitu. Jadi singkatannya dari weblog. Apa sih blog itu? Ya tempat kita menulis gitu di media online. Nah, menulis itu bisa apa aja? Banyak sekali ya. Apa saja yang bisa kita tulis di blog itu sangat banyak. Nah, tiga tempat teratas yang paling banyak dipakai itu adalah blogger.com. Ini dia logonya, kemudian juga wordpress.com, kemudian tumblr.com. Tapi kalau Tumblr itu sangat terbatas dalam desain dan lain-lainnya ya. Tumblr itu hanya sekedar posting tulisan, posting foto, posting video gitu. Kalau website, kalau blog itu kita lebih leluasa dalam mengedit tampilannya. Nah, kita ini di blog mau apa saja sih yang bisa kita muat di blog
gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya. Mungkin pernah teman-teman membutuhkan artikel atau membutuhkan informasi yang teman-teman cari di blog. Misalnya bagi bapak-bapak, misalnya cari kemeja koko yang terbaru gitu ya. Pasti akan nyasarnya di sebuah website atau di sebuah blog gitu. Misalnya emak-emak mau cari vitamin terbaik untuk anak supaya cepat gemuk gitu kan. Supaya cepat naik berat badan, pasti nanti akan nyasarnya itu ke blog atau website-nya. Itulah ya dia yang ada di blog itu. Apa yang kita mau di blog, mau nulis apa nih di blog gitu. Di blog ini kita bisa menulis ide kita ataupun opini ataupun pemikiran-pemikiran kita ya bagi yang teman-teman suka deep thinking atau suka mikir gitu ya. Bisa teman-teman tuliskan di blog karena akan ada mungkin orang-orang yang sepemikiran atau orang yang membutuhkan informasi dari teman-teman yang teman-teman tulis gitu. Kemudian refleksi juga bisa, misalnya setelah menghadiri suatu acara, menghadiri melihat sesuatu gitu, bisa teman-teman refleksi atau setelah melakukan agenda apa, teman-teman bisa melakukan refleksi dan menuliskannya di blog. Gitu. Nah, kemudian apalagi nih kira-kira yang bisa kita tampilkan di blog? Pengalaman-pengalaman tentunya ya, yang paling gampang itu nulis pengalaman karena itu terjadi dan kita mengalaminya sendiri, jadi lebih mudah nih menuliskannya. Atau teman-teman juga bisa menulis tentang yang hobi traveling, ini ada khusus blog traveling, misalnya seperti Mbak Trinity tadi yang sudah keliling dunia dengan blognya, sekedar cerita ya, untuk motivasi gitu. Kalau kita sudah pernah menulis artikel tentang traveling, travel tour, agen tour, atau brand-brand akan mengajak kita ke suatu tempat itu secara gratis, bahkan dibayar untuk dituliskan di blog kita gitu. Nah, jadi informasi-informasi yang dibutuhkan orang-orang nanti ada di blog kita. Gitu. Tapi tentu dimulainya dengan traveling dulu nih. Kita yang menulis pengalaman kita traveling dulu. Terus juga bisa menulis tentang produk atau kuliner bagi teman-teman yang punya bisnis atau punya usaha ya. Misalnya siapa nih yang punya usaha di sini saya lihat ya. Kemarin teman saya itu punya usaha bimbel. Nah, bisa sekali teman-teman tuliskan di blognya ya. Misalnya jualan buku nih. Nah, informasi-informasi tentang buku itu bisa teman-teman tuliskan di blog. Pernah juga mungkin teman-teman melihat promosi yang diarah dari sosial media diarahkan ke link itu menuju ke sebuah website atau blog. Nah, di dalam satu halaman tercantum semua promosinya dari produknya, keunggulannya, dari kemudian lokasi, nomor handphone, segala macam itu terangkum dalam satu halaman. Nah, itulah dia bentuk promosi gitu kan, produk. Nah, kuliner juga bisa nih teman-teman bagi yang hobi makan-makan, daripada sekedar makan terus pulang, lebih baik teman-teman tuliskan di blognya. Nah, nanti siapa tahu ada yang membutuhkan nih. Biasanya kalau akhir pekan ya, mungkin ada yang membutuhkan, misalnya bisa teman-teman tulis 10 kafe di Pekanbaru yang ramah anak atau 10 kafe yang cocok untuk nongkrong bersama teman-teman. Bisa banget teman-teman tuliskan. Kemudian juga hobi ya. Hobi teman-teman juga bisa dituliskan di blog. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman muat di blog. Kalau contoh-contoh yang sudah pernah saya buat ini tentang jalan-jalan, tentang reviewnya ini, review sebuah produknya itu misalnya tentang kita pulang menginap dari sesuatu tempat ya, seperti pulang dari hotel gitu ya, bisa kita tuliskan. Kalau produk ini power bank yang pernah saya tuliskan di blog itu tentang suatu produk, keunggulan-keunggulannya atau kekurangan-kekurangannya yang mungkin orang mau mencari nih, mau beli power bank apa ya yang cocok untuk kebutuhannya, harganya yang cocok dengan kebutuhan gitu kan, dan kondisi. Nah, mereka akan mencari itu di internet dan akan ke blog kita gitu. Nah, bagaimana caranya supaya blog kita itu yang paling atas gitu kan? Kan banyak nih orang yang menulis tentang
produk yang sama. Contohnya saya menulis tentang power bank ini. Banyak yang menulis power bank dengan berbagai macam merek. Bagaimana caranya supaya kita bisa tampil di halaman pertama Google? Tentu ada teknik-tekniknya, namanya teknik SEO dan juga memakai kata kunci. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nafi ya selanjutnya setelah ini. Jadi jangan kemana-mana nih teman-teman. Ya elah. Jadi itu dia yang kira-kira yang bisa teman-teman tuliskan di blog teman-teman sendiri. Nah, manfaatnya apa nih? Wah, manfaat blog ini banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya rangkum supaya mungkin menambah wawasan teman-teman semua dalam blog itu. Jadi yang pertama itu adalah tentang media belajar yang terbuka ya. Karena kita untuk yang belajar menulis, kalau teman-teman FLP mungkin bukan sudah belajar lagi ya, mungkin butuh tempat untuk memposting tulisannya dan terbuka dan sangat efektif gitu. Kenapa sangat efektif? Karena tempatnya leluasa daripada sosmed dan juga bisa dikomentari juga oleh orang lain gitu dengan mudah. Kalau di sosmed mungkin bisa di Instagram, di Facebook dan lain-lainnya itu terbatas oleh karakter ya, kemudian juga terbatas tempatnya, tidak terlalu leluasa. Kalau di blog sangat leluasa, misalnya kita foto, setelah foto teks, setelah teks foto lagi, bisa, atau mau menampilkan video, atau mau insert link, semuanya bisa di blog. Jadi bagi yang mau belajar menulis, blog ini adalah media yang belajar yang sangat terbuka gitu, yang sangat efektif untuk kita belajar menulis. Nah, kakak-kakak FLP nih saya lihat ada beberapa nama FLP nih. Mungkin tulisan-tulisannya menumpuk di laptop gitu ya. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kakak-kakak mungkin posting nih di blognya gitu. Mulai menulis blog, mulai membuat blog untuk memposting tulisan-tulisan yang sudah ada. Nah, yang kedua itu membantu kita berkembang sebagai profesi atau minat tertentu ya. Misalnya penulis ya, karena kebanyakan ini saya lihat ini para penulis-penulis nih ya, suhu-suhu saya di FLP ini. Jadi misalnya kita ingin berkembang nih sebagai penulis, teman-teman bisa menuliskan portofolio teman-teman itu di blog. Bagaimana caranya membentuk portofolio kita di blog? Yaitu dengan menuliskan segala tentang kita itu di blog, dari tulisan, misalnya buku-buku yang pernah terbit, misalnya kan. Terus juga pengalaman-pengalaman mengikuti pelatihan, misalnya pelatihan kepenulisan atau tulisan-tulisan kita yang dimuat di media, baik itu online atau offline ya, bisa teman-teman tuliskan di blog, bisa teman-teman posting gitu ya. Nah, itu akan membantu kita berkembang. Saya sendiri sangat terbantu sekali dengan blog ini dalam profesi saya sebagai guru. Nah, dari 2010 gitu ya, senang menulis juga gitu. Semuanya itu terekam gitu di dalam blog kita gitu, kalau kita rajin posting. Ya, kemudian juga ada bisa mendokumentasikan sesuatu dengan leluasa gitu dan juga gratis nih. Kalau di Google Drive terbatas ya, mungkin cuma 15 giga gitu. Kalau di sosmed juga terbatas karakter gitu. Tapi kalau di blog kita bisa memposting sesuatu secara gratis gitu ya. Misalnya nih emak-emak mau memposting tumbuh kembang anaknya misalnya ya, tumbuh kembang anaknya dari bayi nih berlanjut balita dan selanjutnya bisa teman-teman posting di blog ya. Bukan cuma hanya itu, misalnya juga bagi yang pengusaha, bagi yang punya usaha gitu ya, bisa mendokumentasikannya di blog. Terus juga yang keempat ini branding. Nah, ini nih yang menarik. Branding ini kita bisa membranding diri kita atau produk yang kita jual di blog gitu ya. Bagaimana tampilannya, bagaimana kelebihan dan keunggulannya bisa kita tampilkan di blog kita, branding ini. Banyak sekarang para pengusaha-pengusaha yang memilih untuk menjelaskan kelebihan produknya di blog gitu karena tempatnya sangat leluasa gitu ya. Mereka akan memberikan link. Nah, ketika pengunjung mengklik link tersebut akan diarahkan ke website atau blog gitu. Nah, jadi branding produknya itu ada di blog. Nah, kemudian juga ada menambah
koneksi juga ya, kemudian memberikan konten positif. Menambah koneksi tentu saja, karena kita di dalam dunia blogger ini tentu ada komunitasnya, ada orang-orang yang bersama-sama berkecimpung di dalam dunia blogging, tentu akan menambah koneksi kita ya. Kalau konten positif ini, karena kan zaman sekarang sangat banyak sekali hoax nih, di mana-mana hoax, beritanya judulnya lain, isinya lain lagi gitu ya, clickbait gitu, clickbait istilahnya. Nah, dengan adanya itu, dengan kita menulis di blog, kita bisa berkontribusi menulis konten positif untuk dunia internet ini. Jadi kita berkontribusi untuk menyumbangkan konten yang positif. Nah, teman-teman semoga terbuka ya manfaat blog itu apa gitu. Ini hanya sebagian kecil, masih banyak lagi yang belum saya sampaikan karena waktunya cuma sedikit. Nah, ini nih yang menarik adalah paid posting, peluang penghasilan dari blog. Kira-kira teman-teman udah pernah tahu nggak sih dari mana sih blogger itu dapetin uang gitu ya? Bagi yang belum tahu, nah kita bahas nih sekarang. Dari mana sih blogger-blogger itu bisa kaya, sampai bahkan kayanya itu kaya banget gitu. Kaya banget gitu ya. Jadi itu penghasilan blogger ini ada dari berbagai macam sumber. Nah, ini salah satu sumber-sumber terbesarnya. Yang pertama itu dari paid posting atau soft selling. Contohnya tadi saya itu memposting tentang power bank ya. Nah, power bank itu adalah paid posting sebenarnya, postingan yang berbayar gitu. Jadi dibayar oleh brand. Nah, diceritakanlah pengalaman saya memakai power bank tersebut, padahal hal tersebut sudah kerjasama dengan brandnya gitu. Jadi paid posting ini sangat menghasilkan ya bagi blogger-blogger pemula gitu ya, yang followernya itu belum mencapai puluh ribuan, yang masih ribuan gitu ya, seperti saya yang belum ya bisa dibilang blogger pemula gitu. Itu penghasilannya kalau dalam sebulan mendapatkan 10 paid posting aja gitu kan, sudah sama gajinya dengan PNS guru gitu ya. Bahkan mungkin lebih besar daripada gaji saya sebagai PNS gitu, kalau satu bulan dapat 10 postingan gitu. Ini sangat menjanjikan ya, paid posting ini, karena brand itu butuh artikel positif yang tayang di internet gitu, karena calon pembeli akan mungkin membrowsing dulu, akan mungkin mencari dulu pengalaman-pengalaman orang memakai produk tersebut. Nah, brand-brand itu butuh itu gitu, butuh itu. Jadi mereka bekerja sama dengan para blogger ya untuk menuliskan soft selling tersebut. Nah, yang kedua ini dari lomba blog. Nah, ini juga seru nih teman-teman. Lomba blog ini sangat menjanjikan juga gitu ya, tapi bukan menjanjikan sih, peluang besar lah gitu bagi seorang blogger. Kenapa? Karena lomba blog ini selalu ada ya, karena brand-brand juga seperti yang saya sebutkan tadi butuh artikel positif gitu dari di internet gitu. Nah, jadi brand-brand itu selalu mengadakan lomba blog, baik itu brand yang besar sampai brand yang kecil ya, seperti Yamaha misalnya ya, salah satunya, atau Honda itu setiap tahun selalu mengadakan lomba blog untuk mendapatkan konten-konten positif tentang produknya di internet gitu. Nah, hadiahnya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, bisa uang tunai puluhan juta, bisa barang-barang mewah seperti gadget atau lain-lainnya. Nah, yang ketiga ini dari AdSense nih. Teman-teman mungkin pernah kalau buka web itu selalu ada iklan di sampingnya nih. Ada buka blog gitu kan, ada iklan di sampingnya, atau di tengah-tengah teks ada iklan, di atas teks ada iklan. Itulah yang namanya AdSense gitu. Teman-teman kalau ingin memulai blog, bisa teman-teman sendiri membuat dan mendaftarkan blog teman-teman untuk mendapatkan iklan AdSense gitu ya. Jadi iklannya tampil di blog kita gitu. Untuk tata letak iklannya itu ada tips dan triknya tentunya, di mana nih harus diletakkan iklannya gitu ya, di mana harus diletakkan kotak iklannya supaya pembaca itu mengklik iklan tersebut dan kita mendapatkan penghasilan dari blog kita. Itu agak lebih luas lagi kajiannya ya. Tapi perlu teman-teman ketahui ya,
blogger pemula gitu, yang baru belajar juga bisa menghasilkan uang dari AdSense gitu ya, asalkan rajin-rajin nulis, konsisten, kemudian juga rajin untuk promosi ya, rajin promosi. Jadi bisa teman-teman mendapatkan penghasilan dari AdSense ini. Tapi mungkin kalau untuk yang pemula, mungkin tujuan utamanya mungkin nggak ke penghasilan dulu nih, lebih ke branding misalnya, lebih ke mendokumentasikan tulisan ya, atau mungkin belajar ya untuk menjadi penulis misalnya gitu ya. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan blog teman-teman itu akan menghasilkan gitu ya. Nah, ada juga nih jasa. Nah, seperti Aisyah Brand dan saya sendiri juga pengalaman itu membuka jasa, membuat blog ataupun membuat website. Membuat website itu lumayan bayarannya ya. Satu website itu 1 juta sampai 2 juta gitu. Yang sederhana, yang paling sederhana gitu. Nah, satu hari kita bekerja membuat website, bayarannya hampir 2 juta itu kan peluang yang lumayan ya. Peluang yang lumayan. Jadi kalau teman-teman sudah lihai, sudah bisa gitu ya, sudah oke nih dalam mendesain atau membuat blog dan website, bisa teman-teman membuka jasanya, jasa membuat blog, jasa membuat website ya, seperti di Aisyah Brand nih, bagi teman-teman yang mau buat blog atau membuat website, bisa hubungi Aisyah Brand, Mbak Nafi, atau Kak Vita ya, bisa dihubungi untuk membuat websitenya. Siapa tahu mungkin nggak mau repot nih, punya usaha. Pengennya langsung jadi aja, bisa kita buatkan ya. Oke, Sekalian Kak Risa. promosi. Sekalian promosi ya. Waktunya, Kak. Oke. Nah, yang terakhir ini ada afiliasi. Afiliasi itu sama, mungkin pernah dengar dari Shopee ya. Afiliasi kalau misalnya kita bekerja sama dengan brand, link brand itu kita letakkan di blog kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang belanja di link tersebut, kita mendapatkan penghasilan dari belanjanya. Itulah dia peluang-peluang penghasilannya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa nih mendapatkan penghasilan dari blog ya, karena blog ini sebenarnya kerjanya mudah tapi uangnya banyak gitu. Mudah-mudahan ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh teman-teman keep in touch dengan saya di WA ataupun sosmed, boleh banget ya. Silakan di screenshot. Baiklah, itu dia mungkin Kak Vita, materi singkat malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala teman-teman semua tentang blogger gitu. Selanjutnya mungkin isi tulisannya, bagaimana menulisnya, apa yang harus tuliskan, itu akan dijelaskan mungkin nanti dengan Mbak Nafi ya. Saya sangat terbuka dalam menerima pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Silahkan nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga di luar ataupun di dalam Zoom ini sangat diperbolehkan. Baiklah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Risa. Nanti ini udah ada beberapa pertanyaan Kak Risa. Cuman biar lebih efektif kita lanjut materi dulu ya nanti. Oke. Satu pertanyaan dibahas Siap. sekaligus. Nah, nampaknya ini udah mulai bersemangat gitu ya. Kak, blog gimana buatnya, gimana mengoptimalkan, gimana punya penghasilan gitu ya. Emang menarik banget kalau ngomongin cuan ya Kak ya. Kalau bisa sekaligus kenapa harus satu-satu. Baik, nanti tetap aja silakan chat di kolom chat, pertanyaan atau diskusinya. Sekarang kita masuk ke materinya Mbak Naf terlebih dahulu. Udah ready Mbak? Oke, sambil nunggu Mbak Naf, itu kenapa kita kemudian belajar tentang dasar-dasar dari blog ini dulu, supaya kita tahu nih, apa sih manfaat kita buat blog. Jangan sampai kita tuh cuman kayak ngikut, orang punya blog ya, keren gitu. Terus orang punya penghasilan ya dari blog. Wih, ternyata enak ya jadi blogger, jalan sana-sini, cuan sana-sini. Tapi kemudian ketika kita mikir, kok kita nggak kayak mereka, kok kita apa ya hebatnya, terus apakah hari ini masih menjanjikan gitu ya punya blog gitu. Nah itu makanya tadi Kak Risa sampaikan materi di awal ya Kak ya, untuk memotivasi kita apa yang kita bisa lakukan di blog dan apa manfaat yang akan kita dapatkan dari blog ini baik secara finansial ataupun jaringan begitu. Nah nanti teknisnya memang kita akan belajar gitu ya dari nol. Oke,
ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Silakan sekarang ke Mbak. Nah, udah ready Mbak? Oke. Oke, silakan. Baik ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya ini banyak senior-senior. Mohon izin ya. Ada Mas Agus sih kan dari Humas FLP. Ini wakilnya Mbak Wiwi kayaknya ya. Mana Mbak Wiwi-nya? Kemudian ada Mbak Khairia, ada Pak Bambang. Aduh, pokoknya teman-teman semua ya. Selamat bergabung. Kita ngobrol bareng nih. Ini kebutuhan kita bersama di literasi digital ya. Kita mungkin selama ini berkutat dengan sastra, puisi, cerpen segala macam, tapi kita juga perlu mengimbangi dengan pengetahuan literasi digital ya untuk mendukung ya. Paling nggak kalau kita buat penulis kan sebagai ruang publikasi kita ya. Kita punya media sendiri yang mungkin hari ini kita butuhkan. Baik, sebentar ya. Oke, saya malam hari ini pengen sharing, ngobrol lah ya, berbincang dengan teman-teman semua mungkin yang sering dengar ya istilah SEO, SEO lah kalau kita pakai bahasa Indonesia ya. Sebenarnya seperti yang dibilang Kak Risa tadi, kalau kita mau ngisi blog, boleh-boleh aja, nggak harus mengikuti kaidah si SEO yang begitu apa ya, rumit, selalu berganti, kemudian dia selalu update gitu, berubah terus gitu. Kalau kita nggak, istilahnya nggak update dengan informasi itu, pasti kita udah ketinggalan zaman tuh dengan tren SEO sekarang misalnya. Itu tren SEO misalnya tahun 2010 dulu waktu saya pertama kali belajar nulis SEO, dengan sekarang sudah sangat jauh perubahan-perubahannya. Dan kalau kita nggak mengikuti itu, bisa jadi artikel kita yang mengikuti kaidah SEO dulu justru jatuh ya dari mesin pencari. Nah, tapi teman-teman semua, pengetahuan kita tentang bagaimana menulis sebuah artikel yang baik untuk sebuah blog, ini nggak hanya untuk pribadi blog kita. Ya. Oke, kita misalnya sekarang punya blogspot, nggak apa-apa, domainnya masih gratis misalnya. Nah, kalau kita misalnya rajin nih update konten dengan kaidah SEO yang benar, maka itu akan lebih mempercepat ya naiknya rank dari blog teman-teman semua. Apalagi kalau misalnya domainnya langsung diganti ya, yang berbayar ya Kak Risa. Ya, mau pakai WordPress atau pakai blogger juga nggak apa-apa gitu, langsung .com, langsung .id dan segala macam itu, dan diupdate dengan konten-konten yang basic penulisannya itu pakai SEO, maka itu akan lebih mempercepat otoritas ya dari blog teman-teman semua bisa naik gitu. Nah, yang belum silaturahim dengan saya di Instagram, boleh kita bersilaturahim ya. Kalau Kak Risa tadi banyak banget kontaknya ya, saya cuma ngasih Instagram kayaknya. Nah, oke. Nah, ini ya teman-teman, kita ngobrol sedikit tentang, saya lebih senang sih optimasi mesin pencari gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya sih ya search engine optimization gitu ya, tapi saya lebih senang bagaimana kita itu memahami mesin pencari. Nah, dalam hal ini karena yang paling sering kita pakai adalah Google, maka orang akan cenderung pakai pembacanya algoritma Google. Teman-teman yang misalnya belajar SEO ini dengan baik, ya, itu tidak hanya akan mempermudah teman-teman dalam mengisi konten blog, tetapi ini juga jadi skill ketika teman-teman ingin mencari penghasilan lewat pekerjaan freelance. Karena sekarang kalau teman-teman misalnya baca di Instagram, ya, lowongan kerja misalnya, coba dah cari di lowongan kerja, itu sekarang yang dicari rata-rata apa? Copywriter, content writer, content creator, ya kan? Penulis skrip, ya, kemudian pengelola sosial media. Artinya ke depan hal seperti ini itu menjadi salah satu skill atau peluang buat teman-teman terutama yang lebih suka dengan pekerjaan freelance. Ada beberapa perusahaan kantor memang yang mereka mencari talent-talent atau apa ya, fresh graduate ya, yang menguasai skill-skill seperti ini. Gitu. Walaupun dia mungkin nanti basicnya nggak dari komunikasi misalnya katakanlah,
tidak dilihat kadang-kadang, tapi kita dilihat bagaimana portofolio tulisan kita. Gitu. Nah, jadi selain membantu teman-teman mengelola blog pribadi, juga jadi bekal ya teman-teman kalau belajar menulis artikel SEO ini sebagai peluang mendapatkan keuntungan, ya. Bisa dijadikan profesi khusus, ya, bisa juga dijadikan sampingan, bisa juga diturunkan ilmunya ke orang lain, ya, ke anak-anak, ya, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita melihat sederhananya artikel SEO itu apa sih? Artikel SEO itu adalah artikel yang dia itu ditulis mengikuti perkembangan algoritma dari Google. Algoritma Google ini selalu berubah. Trennya begini. Kenapa? Si Google ini tentu dia ingin mendapatkan hasil pencarian terbaik yang bisa diakses oleh user, gitu. Maka dulu kalau teman-teman di tahun 2010-an itu, kalau misalnya teman-teman mencari artikel dengan konten misalnya buku terbaru misalnya begitu ya, kita search di mesin pencari. Nanti teman-teman masih akan menemukan konten-konten artikel itu yang dia itu cuma isinya buku terbaru murah, buku terbaru cantik, buku terbaru, hanya kumpulan keyword gitu. Pernah nggak? Pernah. Seperti itu. Di era-era tahun, ya saya masih baru-baru saya jadi penulis artikel. Itu kenapa? Karena dulu algoritma Google itu memasang seperti itu. Di dalam sebuah artikel, semakin banyak kata kunci, maka dia akan terindeks dengan mudah. Tapi sekarang itu enggak lagi. Kenapa? Karena Google tahu. Orang akhirnya cadia ya. Itu kan sebuah hal pintar, tapi membodohi pada prinsipnya. Mereka tidak membuat konten yang berkualitas. Mereka hanya gimana sih cara kerja mesin pencari ini gitu. Diikuti tanpa memperhatikan manfaat untuk pembaca, untuk user gitu. Akhirnya Google pun semakin tahun semakin menyeleksi, oh ini harus dibuat peraturan-peraturan yang membuat konten-konten naik di mesin pencari peringkat pertama itu semakin baik. Akhirnya kan kalau sekarang untuk keyword itu tidak sebegitu penting lagi dalam artian di badan artikel ya. Kalau misalnya di judul, di paragraf pertama, di paragraf akhir itu tetap harus mencantumkan keyword utama. Nanti ada juga namanya LSI ya, latent semantic indexing. Nah, nanti apa? Nanti kita itu belajar di selanjutnya. Kemudian, nah ini dia optimasi mesin pencari yang saya bilang. Merupakan teknik yang digunakan untuk optimalisasi sebuah website dengan tujuan memudahkan ya mesin pencari untuk menemukan halaman website dan menempatkannya di halaman mesin pencari. Tadi ada pertanyaan siapa saya lupa. Gimana caranya supaya blog kita itu bisa ditemukan orang gitu ya? Ya harus diisi Pak. Siapa tadi ya? Dengan konten. Konten yang bagaimana? Konten yang terbaik adalah karena dia berada di mesin pencari, maka harus mengikuti kaidah mesin pencari. Konten SEO itu juga gitu. Nah, tapi apakah semua konten yang ada di internet sekarang ini mengikuti kaidah SEO? Tidak juga. Nanti kita lihatnya. Bagaimana orang bisa membuat konten blog yang menarik, yang tetap populer, tapi dia tidak pakai kaidah SEO. Oke. Nah, ini gini. Sederhananya tuh begini. Kalau kita itu punya blog, tadi teman-teman kan sudah ada yang punya blog, ada yang baru gitu ya. Nah, kita harus memposisikan diri kita itu sebagai user gitu. Ketika kita punya blog, ketika kita ingin mencari sesuatu, maka kita biasanya menempatkan kata kunci di dalam mesin pencari. Ya. Jadi kalau misalnya gini, aku punya blog nih, blog aku mau dibuat tentang traveling misalnya ya, traveling pokoknya nanti nice-nya traveling deh blog kita gitu. Nah, sekarang kita mikir nih ya, kira-kira kalau untuk traveling apa yang akan dicari orang gitu ya. Kalau kita kan sebagai pengguna begitu ya, aku mau traveling nih misalnya, mau traveling ke mana? Ke Jogja misalnya, atau ke Indonesia Timur, Labuan Bajo misalnya, atau ke Bali misalnya. Nah, maka sebagai pengguna kita biasanya akan memasukkan kata kunci. Jadi yang dikatakan dengan artikel itu, sebuah artikel itu menggunakan kaidah mesin pencari,
kita memposisikan artikel-artikel kita itu nantinya akan dicari orang dengan kata kunci gitu, Kakak. Ya. Saya misalnya, teman-teman mungkinnya siapa sih ini Nafi Al-Ma'rab ini, gitu kan. Kami teman-teman akan mencari di mesin pencari itu menggunakan keyword saya, maka akan ditemukanlah ini, ya. Jadi waktu saya mengisi konten ini, saya tuh memikir apa ya kata kunci orang pasti akan mencari saya. Misalnya ngecek siapa betul lah Nafi Al-Ma'rab ini. Maka saya memasukkan di situ kata kuncinya di blog saya itu novelisriau.com ya, blog saya. Ada kata keywordnya Nafi Al-Ma'rab, profil biasanya profil. Atau nanti bisa kalau teman-teman misalnya pengen buat sendiri ya, misalnya biodata, biografi atau profil atau apalah yang memasukkan nama kita. Saya menyarankan nanti teman-teman itu kalau buat konten di blog, coba dipakai kata kunci nama teman-teman, ya, sehingga nanti pas pencarian, karena kan orang nanti apakah kita bekerja, apakah kita terlibat di suatu organisasi, gitu, orang akan mengecek rekam jejak digital kita kan. Jadi coba teman-teman sekalian sebelum nanti kita punya kepentingan bisnis, kita punya kepentingan branding dan sebagainya macam di blog kita, cobalah buat profil kita sebaik-baiknya di blog kita itu supaya ketika orang mencarinya nanti akan menemukan siapa diri kita yang terbaik, gitu ya. Kalau misalnya mau dijual sebagai seorang guru ya dibuat profil seorang guru yang bagus misalnya. Dan itu nanti akan memudahkan teman-teman juga ketika misalnya mengisi pelatihan atau nanti ikut kompetisi, ya kan, orang akan cari jejak kita di situ, gampang. Ada biodata Risa misalnya, ini share link, ya, gitu. Orang pun bisa melihat itu. Nah, kita kembali ke SEO tadi, bahwa ketika kita membuat artikel, bagaimana kita memikirkan keyword apa kira-kira yang akan paling banyak dicari orang untuk mengakses kita. Nah, teman-teman untuk melakukan itu bisa dibuat secara manual, bisa dengan tools, ya. Bagaimana cara riset keyword dan sebagainya, ini adalah materi teknik, ya. Nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman serius dan memang berminat betul pengen menulis SEO ini seperti apa, ya. Tahapan pertamanya kita akan riset keyword. Nah, nanti itu di kelas selanjutnya ya, Kak Vita ya, karena dia cukup detail. Kita main di tools, itu ada praktiknya gitu. Nah, saya pesankan tadi ya, yang mau bikin blog sebelum ikut kelas-kelas, bolehlah buat dulu dia bagaimana biodata yang merekam kata kunci dari nama kita sendiri. Ini saya ada di Leo DiCaprio ya, sama ini Leo DiCaprio zaman dulu ya, tahun-tahun 2010. Ini first time saya nerbitin buku pakai Indi waktu itu di tahun-tahun 2010. Ini masih ada, tapi masih menang blog saya ya, ininya peringkatnya di peringkat 1 untuk Nafi Al-Ma'rab. Nah, kita menulis SEO itu seperti itu, mengejar peringkat. Kenapa? Karena sudah dipastikan oleh Google yang peringkatnya di atas itu lebih baik dari peringkat yang di bawah. Teman-teman kalau mengakses informasi di Google begitu, ya, halaman pertama dengan halaman kedua itu pasti lebih recommended halaman 1. Karena si Google yang memfilter ya, pakai algoritma dia. Yang paling komplit, yang paling lengkap, ya saya bisa pastikan ini di blog saya dengan di blog Leo DiCaprio ini lebih kontennya lebih lengkap yang di blog saya. Sehingga Google pun tahu dan meletakkan konten saya ini di urutan pertama. Jadi itu nanti ke bawah mungkin akan ditemukan lagi Nafi Al-Ma'rab, kadang yang jauh sekali hubungannya. Jadi makin ke bawah itu dia akan semakin tidak akurat, tidak tepat gitu. Dari segi kualitas juga tidak baik. Itu adalah permainannya memang di persaingan SEO gitu. Persaingan SEO. Kalau teman-teman ingin blognya dikunjungi maka tidak harus belajar di SEO itu. Nah, oke. Ini kita set gini. Saya diskusi dengan yang pekerjaannya sebagai jurnalis. Karena kalau jurnalis, kayak misalnya jurnalis media online, mereka pembekalannya itu bukan SEO, ya. Mungkin ada sekilas gitu, hanya memasukkan keyword dan sebagainya. Tapi untuk detail bagaimana artikel yang SEO banget itu mereka enggak.
Mereka lebih ke konten-konten yang sifatnya jurnalistik begitu ya, 5W1H dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita bertanya, itu kayak Detik misalnya, atau kayak Kumparan, Liputan 6, atau portal-portal berita lainnya, apakah mereka menggunakan SEO? Nah, itulah nanti kita akan belajar yang namanya SEO on page dan SEO off page. Ada SEO yang dioptimasi melalui halaman, yaitu on page. Kalau artikel ini dia masuknya ke dalam on page karena dia nanti optimasi di halaman itu. Bagaimana supaya halaman teman-teman ini bisa naik di peringkat terbaik di mesin pencari. Nah, ada juga namanya SEO off page, optimasi mesin pencari dengan faktor di luar dari halaman. Jadi misalnya bagaimana servernya, bagaimana hostingnya, bagaimana backlinknya, ya kan? Pokoknya yang di luar dari halaman itu. Nah, sebuah website seperti misalnya Detik ini, dia memiliki kekuatan di off page yang luar biasa. Sehingga ketika misalnya wartawan-wartawannya itu cuma nulis judul, kan kalau berita itu kadang hanya berapa bait ya, satu baitnya paling 3 baris gitu, dia cuma paling 4 baris, dikit banget gitu, sudah naik, sudah banyak views-nya ya. Itu karena kekuatan SEO off page dia. Apakah ketika kita punya blog baru, misalnya kayak Novelis Riau nggak bisa begitu, karena dia ini bukan apa-apa, off page-nya aduh sangat rendah sekali, gitu kan. Maka dia harus main di nanti SEO on page, bagaimana dia menyajikan sebuah artikel dengan kekuatan SEO yang terbaik. Saya kasih contoh ya. Ini Pandu Anim, saya susah bukanya nih. Pandu Anim ini adalah panduanim.com kalau teman-teman nanti buka ya. Itu adalah salah satu blog gitu, blog yang dioptimasi dengan SEO, dengan niche-nya itu internet marketing dan pengembangan website lah, website dan internet marketing yang bisa dikatakan terbaik lah untuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya mau cari artikel-artikel tentang internet marketing bisa di panduanim.com. Itu saya nggak ada hubungan apa-apa ya ngiklanin, tapi memang itu berdasarkan penilaian dari teman-teman ahli SEO gitu. Perbincangan Pandu Anim itu termasuk blog yang berhasil naik dengan strategi SEO walaupun dia dibuat oleh istilahnya orang biasa. Kan bedanya kalau misalnya media begini kayak Detik ini kan corporate ya yang punya, itu modalnya luar biasa, sehari dia bisa update berita puluhan gitu kan dari banyaknya kontributor. Mereka punya modal besar ketika akan menguasai mesin pencari. Sedangkan kalau misalnya kita ini siapa gitu, modalnya cuma main-main di depan laptop gitu kan. Nah, maka kekuatan kita untuk bisa bersaing dengan website-website besar itu adalah dengan strategi SEO yang benar. Kalau teman-teman bagus mainnya, maka Google pun akan mengerti, oh konten kamu ini baik, konten kamu itu bagus, kamu akan naik gitu, bisa satu halaman dengan si Detik ini. Nah, nanti itu kan efeknya nanti ke AdSense ya, apa segala macam penghasilan ya. Atau lagi kalau teman-teman punya usaha bisnis. Aduh, saya sebentar lagi ya. Aduh, sebentar Vita. Nggak apa-apa Mbak, masih ada waktu. Ya, artikel SEO itu bagaimana? Oke. Nah, yang pertama ini basic sekali teman-teman. Kalau ingin mengetahui pernyataan sederhana gitu, pokoknya kata kunci itu yang pertama. Mungkin ini sekedar pembuka ya, karena nanti kalau saya jelaskan yang begitu, yang udah pernah ikut kelas pasti akan jelimet bagaimana membuat SEO. Banyak sekali aturan-aturannya. Tapi secara simpelnya begini, orang ketika ngomongin SEO dia pasti akan ngobrolin kata kunci. Bahkan artikel-artikel di misalnya kayak di Detik, ya saya Detik terus ya, karena Detik itu yang termasuk tinggi. Dia tetap main kata kunci. Ya walaupun tidak begitu intens dengan artikel-artikel SEO di blog, tapi mereka tetap di judul misalnya atau di paragraf pertama, paragraf terakhir itu tetap dimainkan kata kunci yang paling potensial dan dicari oleh orang. Nah, jadi jangan pernah melupakan kata kunci di setiap blog yang kita buat, tulisan konten atau blog yang tulisan konten blog kita. Misalnya apa ya? Jangan misalnya aku sendirian termenung begini. Itu apa kata kuncinya begitu ya?
Ya pokoknya kalau membuat judul, saya sarankan teman-teman walaupun nanti nggak ikut kelas pro misalnya ya, ini pesan saya, kalau misalnya buat postingan di blog, apakah itu judul atau paragraf pertama, paragraf terakhir, itu jangan biarkan tanpa kata kunci yang dicari orang. Kan kayak tadi misalnya, aku termenung sendirian dengan kesedihan misalnya. Ini nanti kira-kira siapa yang mau mencari? Mungkin kesedihan lah ya, kesedihan masuk kata kunci ya, tapi umum sekali gitu. Nah, coba bandingkan dengan misalnya puisi rindu, puisi cinta lah biasanya. Puisi cinta untukmu. Misalnya begitu. Itu puisi itu sudah kata kunci. Puisi cinta. Orang kadang kan kalau mencari di keyword di Google, kita aja misalnya puisi. Biasanya paling dicari orang itu bisa puisi cinta. Puisi cinta. Nah, ketika judul kita sudah mengandung kata kunci itu, maka akan terindeks begitu. Bandingkan dengan judul-judul yang tidak mengandung kata kunci itu tadi. Itu nggak bermakna, susah, nggak ditemukan sama Google gitu. Ya, itu sederhananya saja ya ketika kita main SEO gitu. Kemudian struktur yang readable. Ini nanti dibelajar di kelas pro, saya akan kasih contoh-contohnya gimana caranya. Karena struktur itu nggak sama ketika teman-teman menulis di blog, di website, nggak sama dengan nulis di koran. Saya sudah sering sampaikan. Jangan lagi pakai gaya satu paragraf itu sampai 10 baris misalnya. Enggak, kalau kita di online itu maksimal 4 baris per postingan. Itu udah maksimal. 2 lebih bagus. Enggak terpakai itu kaidah bahasa Indonesia. Satu paragraf harus minimal 2 kalimat gitu ya. Kalau di online enggak terpakai, maka sering berdebatlah para pegiat online dengan dari balai bahasa gitu. Saya pernah ikut. Oh, kenapa begini? Kalau judul SEO itu teman-teman misalnya dia pakai apa ya, angka. Itu lebih disukai misalnya 7 cara traveling murah misalnya. Sedangkan itu dalam kaidah bahasa Indonesia salah, nggak boleh angka di depan. Nah, maka bagaimana menyesuaikan itu gitu. Ya, kalau kita mau menang di mesin pencari ya pakai kaidah mesin pencari gitu ya. Nah, struktur readable. Kemudian rich content atau konten yang kaya. Ya, konten yang kaya ini misalnya teman-teman mengakses suatu halaman. Kalau kita hanya mengakses tulisan aja misalnya, apalagi paragrafnya banyak-banyak gitu ya, itu pasti akan pusing. Enggak sama dengan kita baca novel. Baca novel Terelie itu bisa tebel-tebel ya, nggak apa-apa gitu, apa segala macam. Tapi kalau kita misalnya disuguhi tulisan di halaman website, maka kita akan tinggalkan tuh jenuh. Baca cerpen aja kalau nggak ada keinginan kuat itu misalnya di lakon hidup ya suka mengakses, itu juga males gitu. Tapi di sebuah yang dikatakan dengan konten yang kaya itu adalah konten yang banyak mengandung alternatif hal-hal yang menarik bagi pembaca. Misalnya gini, download lagu terbaru siapa misalnya? Wali misalnya, Wali. Nah, di situ teman-teman, kalau cuma tulisan cerita aja ya, kalau teman-teman mau download begini, itu bosan, nggak akan ditemukan orang. Tapi coba langsung aja dicantumkan nanti di pengantar satu paragraf pakai kata kunci download, langsung di bawahnya misalnya link download, klik di sini. Itu pasti teman-teman akan mencari yang seperti itu. Atau misalnya lagi mencari daftar harga HP Vivo terbaru misalnya. Nah, kalau misalnya hanya paragraf gitu, walaupun ditulis harga-harganya itu pasti capek. Bandingkan dengan ketika teman-teman membaca grafik, tabel ya. Kalau harga biasanya ada price list-nya itu tabel. Vivo tipe sekian, harga sekian, spesifikasi ini gitu, tabel. Nah, itu termasuk konten yang kaya. Jadi konten yang kaya adalah konten yang membuat para pengunjung itu bisa menikmati petualangan atau pengalaman yang lebih. Gitu. Jadi user experience ya, pengalaman pengguna itu di halaman kita itu jadi lebih tinggi gitu. Dia nanti nemuin link download, dia ngelihat ada grafik, dia ngelihat ada statistik gitu, dia ngelihat ada gambar, tutorial, atau bahkan link-link ke video YouTube. Itu adalah konten yang kaya. Maka blog yang bagus itu menyajikan seperti itu. Bahkan dari segi gambar saja misalnya kan dia gambarnya harus dimodif dulu. Kan enggak langsung kita download punya orang kita letak, enggak. Ya,
salah satu syarat teman-teman jadi penulis artikel yang baik itu punya skill ini juga. Ya paling nggak Canva gitu ya, editing foto. Karena foto-foto nanti yang disajikan di blog kita tentu yang sudah diedit untuk menghindari hak cipta. Gitu. Aduh, sungguh. Nah ini saya bilang sedikit ya, artikel SEO bisa untuk apa aja, bisa untuk shop selling, ya. Kita tuh pasti punya deh barang jualan kita apa, minimal buku kita, misalnya kalau buat penulis, ya. Misalnya gini, ini pengalaman liburan hemat di, liburan hemat di Jogja cuma modal ponsel. Ini misalnya kayak teman-teman punya apa ya? Kalau sekarang lagi musim review-review gitu ya, itu Traveloka kan habis ada lomba ya, saya tapi nggak ikut. Jadi misalnya dia mau masukin sellingnya Traveloka misalnya, bisa pakai cara seperti ini, postingannya. Ya. Ini sebenarnya dia pengen cerita liburan hemat, kan kalau orang yang mencari informasi dia nanti menikmati liburan hemat, tapi nanti di bawahnya ada soft selling, call to action-nya itu memakai Traveloka misalnya. Kemudian pengalaman tips mengajarkan baca buku pada anak usia prasekolah. Ini kan sekilas seperti informatif ya, teman-teman. Padahal ini artikel seperti ini sangat pas nih buat teman-teman yang misalnya jualan buku anak. Saya kan lihat ibu-ibu sekarang banyak ya jual produk-produk education misalnya. Jadi judul seperti ini akan dicari orang, nanti di ujungnya call to action-nya adalah dapatkan buku anak ini yang bagus, kasih nomor WA, link HP gitu ya. Shop selling sangat apa ya? Potensial gitu. Kemudian 5 teknik dasar menulis novel bagi pemula. Ini si novelis Riau misalnya mau buka jasa kursus menulis novel misalnya, dia pakai shop selling-nya begini. Nanti ujung-ujungnya settingnya call to action-nya Anda ingin belajar lebih intens tentang menulis novel, silakan hubungi nomor kontak ini. Itu saya pikir teman-teman sudah sangat sering menemukan artikel seperti itu ya. Itu manfaatnya kalau teman-teman punya blog ya, bisa kita jadikan media selling kita. Dan menguntungkannya lagi gini teman-teman, kalau sosial media, misalnya teman-teman, aku kan iklan jualan di Facebook aja deh, di IG aja deh gitu. Terus kalau tiba-tiba teman-teman dihack misalnya IG-nya, atau tiba-tiba lupa password, atau tiba-tiba HP-nya hilang, maka habislah keyword-keyword password kita. Beda kalau kita di blog. Di blog itu lebih resisten dari itu dan lebih aman, cenderung lebih aman. Dan dia bertahan lama, dia organik ya. Ya, pokoknya banyak untungnya seperti yang disampaikan oleh Kak Risa tadi. Oke, udah mau habis ya. Habis kayaknya. Oh, ini kalau yang mau branding ya, teman-teman kan sini banyak yang penulis yang nggak jualan kali. Bisa 7 tokoh perempuan Sumatera paling berpengaruh. Padahal kita mau masukin nama kita di situ kan. Nah, kemudian 5 sekolah dasar terbaik di Riau tahun 2023. Kita mau branding sekolah, masukin tuh di nomor terakhir gitu misalnya. Ya, padahal itu yang kita masukin yang keempatnya itu memang sekolah-sekolah ternama gitu. Terus sekolah kita tuh masih baru, memang belum, tapi kita sandingkan di situ sebagai bentuk shop selling kita untuk branding kita, itu sangat mungkin gitu. Kemudian 5 penulis perempuan, ini mau masukin nama kita nih sebagai penulis perempuan. Nah, versi apa misalnya? Versi risalah guru, risalah apa? Nah, misalnya, oke, itu boleh-boleh aja kan versi kita ya kan, nggak boleh dong orang nuntut karena itu versi kita. Oh, pokoknya asik banget ya teman-teman punya blog, kemudian kita optimalkan, apalagi kalau blognya itu sudah domainnya berbayar, nggak gratisan, cepat naik nanti gitu. Ya, tadi saya katakan main di sosmed, main di blog, oke. Maka traffic blog teman-teman akan sangat terbantu ketika di-share di sosmed. Share saja, dimanapun itu akan membantu traffic dari blog teman-teman. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Naf untuk pemanasan malam hari ini. Nah, gimana nih teman-teman atas materi yang udah disampaikan oleh Mbak Naf dan Kak Risa tadi? Kita akan bacakan pertanyaan nih Mbak. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu deh. Ada adik kita yang paling kecil nih, Fatia. Kira-kira nih Fatia gimana tadi nih setelah mendengar penyampaian dari Kak Risa dan Mbak Naf?
Boleh open mic-nya Fatia. Fatianya on cam nih. Baik, nanti sambil nunggu. Di sini tadi udah ada pertanyaan nih Kak. Gitu. Alhamdulillah jadi semangat bikin blog. Iya. Fatia ini kelas berapa dan sekolah di mana ya? Kelas 6 dan baru sekolah di Miss Islamiyah di Godong-Godong Di Godong-Godong itu di mana? di Sumatera Utara. Wow. Masya Allah. Jadi Salam masuk kenal. Masya Allah. salam kenal dari Ibu Guru. Ini jadi ikut kelas ini dari siapa nih informasinya Fatia? Dari mama. Oh, dari Mama. Salam kenal ya sama ibunya. Ibunya, luar biasa. Keren sekali. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya Fatia ya Mbak ya, Kak Risa, usia kelas 6 ini juga di sekolahnya belajar terkait materi penulisan itu juga udah luar biasa begitu. Dan banyak juga kecil yang berhasil nulis gitu ya di sosial media begitu. Nah, mungkin nanti Fatia bisa belajar juga. Fatia daftar ya ke kelas, daftar kelas ini atau ikutan juga nanti di kelas yang finalnya? Udah daftar belum? Insya Allah, Kak. Wah, iya. Fatia, Luar biasa. dia suka nulis. Iya, suka. Oh, nulis apa Fatia? Yang paling suka itu biasanya nulis cerpen. Oh, Masya Allah. Ini adiknya Kak Vita banget sama Kak Risa. Ini kakak-kakaknya dari FLP ini. Nanti boleh juga nih cerpen-cerpennya Fatia ya dipublikasikan nih mamanya Fatia di blognya begitu ya. Karena Iya, Ya, Fatia.com. dulu waktu kita kecil kita mungkin nulisnya di buku ya. Ini nanti Fatia juga boleh sih nulis di buku dulu, abis itu nanti sambil latihan. Mungkin udah lancar Word-nya, terus nulisnya di blog. Jadi publikasinya orang lebih banyak tahu nih, oh ternyata ada anak kelas 6 SD bernama Fatia Al-Qaimah dari Sumatera Utara. Itu adalah seorang penulis cilik, begitu ya Mbak ya. Jadi teringat ini sih Rikda Pak Bambang. Iya. Rikda ada Pak Bambang juga di sini tadi. Oke, Fatia ada yang mau ditanyakan nggak nih ke Kak Risa atau Mbak Nafianya terkait yang disampaikan tadi, yang dijelaskan tadi? Kalau pertanyaan nggak ada sih, Kak. Oke, atau mau menyampaikan sesuatu? Ya, rencananya sesudah menonton cara bikin blog ini, Fatia mau membuat blog, terus nulis cerpen, lalu dibikin animasinya. Ih, Wow, keren. Luar biasa. Nanti Fatia nanti Ya Allah. gabung ya ke kelas profesional kita ya. Kan nggak apa-apa ya kan Mbak, karena kita belajarnya benar-benar dari nol nih nantinya Iya. Kak Risa ya. Iya, benar. Kita juga ada pembimbingan nanti ya, meskipun udah Zoom, itu nanti kita bisa diskusi di WhatsApp gitu juga. Kebetulan nih Kak Risa nih guru SD, berprestasi kemarin, nanti bisa belajar animasi dan multimedia gitu ya Kak ya, gitu. Jadi istilahnya belajarnya senangnya Fatia itu juga bermanfaat untuk sekolahnya Fatia dan pengembangan potensi ke depannya. Oke deh, terima kasih Fatia. Nanti kalau udah daftar kita bikin grup khusus. Nanti kalau belum daftar silakan hubungi kakak atau Mbak Nafia atau Kak Risa boleh ya. Boleh. Ini ada pertanyaan nih tadi. Udah dijawab belum ya Mbak ya? Bagaimana cara blog kita terbaca orang pengen kali gitu tadi ya. Udah disinggung dikit ya Mbak ya di Mbak Nafia tadi. Mungkin nanti boleh apa ya namanya diperkerucut atau lebih dimatangkan lah begitu. Nah ini pertanyaan juga tadi dari Pak Agus ini gimana bisa AdSense gitu ya. Ini mungkin syarat-syarat AdSense nanti boleh di-spill dikit nih Mbak gitu karena detailnya nanti kita bakal belajar di kelas pro ya. Lalu ada lagi nih pertanyaan
Bisakah kita mendapatkan peluang penghasilan ketika blog kita belum terdaftar SEO? Kenapa? Nah, silakan dijawab dulu pertanyaannya, Kak. Risa kayaknya tuh pertanyaannya banyak. Oke. Ya, boleh. Silakan Kak Risa dijawab dulu. Ya, yang mana dulu nih Kak Vita kita jawab nih? Dari ini aja Kak, bagaimana blog kita supaya terbaca orang yang pertama. Nah, ketika terbaca orang tentunya berhubungan tadi, gimana nih biar bisa AdSense. Mungkin itu dulu Iya. Kak. Yang pertama mungkin supaya terbaca orang, untuk pemula banget nih, baru mulai sekali nih ya, belum ngomongin SEO nih, belum ngomongin teknik-teknik nih. Nah, kita blog walking dulu. Blog walking itu artinya mengunjungi blog orang lain supaya blog orang tersebut juga mengunjungi balik blog kita. Terus kita rajin-rajin share ke semua sosmed kita. Link blog kita udah update nih, misalnya update satu puisi aja ya, atau update satu pengalaman aja, misalnya baru pulang dari kampung nih gitu, nulis. Kita share dong ke semua sosmed kita, dan yang lebih tepatnya lagi tentu menggunakan kata kunci ya, menggunakan teknik SEO, menggunakan kata kunci dan lain teknik-teknik lainnya supaya bisa masuk halaman pertama. Apalagi kalau peringkat pertama yang seperti dijelaskan Mbak Nafi tadi, wah itu lebih hebat lagi. Nah, kalau tadi pertanyaan yang kedua, kalau kita belum terdaftar AdSense ya, bisa nggak Iya, gitu? benar Kak. Iya. Bisa nggak? Bisa, tapi blog kita ada syarat-syarat tertentunya supaya kita bisa terdaftar di AdSense seperti YouTube ya. Kalau YouTube itu kan minimal sekarang 10.000 penonton, 10 juta 10 juta kali ditonton gitu ya. Dan ada waktu tertentunya supaya dia tuh disetujui untuk AdSense-nya. Nah, sama di blog juga seperti itu. Ada minimal pembaca, beberapa kali diklik juga ada minimalnya. Jadi bagi teman-teman yang mau memulai, sekarang tulis aja dulu semuanya, rajin-rajin posting. Kalau bisa konsisten nih, misalnya 1 hari 5 postingan. Nah, konsisten seperti itu terus. Atau 1 minggu saya postingnya 6 kali, 1 hari satu postingan setiap hari. Nah, bisa banget nih. Yang penting konsisten, nanti kekonsistenan kita akan terbaca oleh Google gitu ya. Kalau konsisten nanti akan naik nih trafficnya atau arus pembacanya gitu. Itu bagi yang mau masuk ke AdSense. Kak, ini Gitu. kalau mau AdSense gimana tadi Kak? Syarat-syaratnya udah dijelasin ya? Iya. Ada syarat-syarat tertentunya. Jadi kalau teman-teman yang baru pemula itu harus tulis banyak-banyak dulu, harus rajin nulis dulu dan konsisten. Kalau misalnya belum ada tulisan, terus pembacanya belum banyak, dan juga tulisannya masih dikit, itu belum bisa di-approve nanti AdSense-nya gitu. Oke, benar banget Kak. Ini mungkin masih lanjutan, boleh ke Karisa dulu. Ini Kak, kata Kak Siti Salma, konten blognya harus tematik atau boleh campur sari katanya. Oh, nah, ini iya. hubungannya gimana nih Kak? Wih, pertanyaannya keren-keren ya di sini. Jadi tematik itu artinya semuanya ya gitu ya. Bisa kita mau tematik ataupun mau punya niche sendiri ya. Istilahnya kalau di blog itu niche ya. Nggak tahu nice, nggak tahu niche bacanya. Jadi kalau punya niche itu kita punya tema tertentu, kayak misalnya tadi blognya Mbak Trinity, dia traveling ya, tentang traveling aja semua. Nah, itu akan lebih efektif dan akan lebih cepat naiknya di pencarian Google. Dan Google akan memilih kita ketika orang mencari tentang traveling, dia akan memihak kepada kita karena kita fokus nulisnya di traveling. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman mau nulis semua teman-teman yang teman-teman mau di blog itu. Asalkan setiap tema atau setiap judul-judulnya itu mempunyai banyak tulisan, misalnya teman-teman nulisnya tentang lifestyle gitu ya, tentang fashion gitu, atau tentang makanan sehat gitu. Ada juga nih beberapa artikel lain yang makanan sehat juga gitu, jangan hanya satu, tapi banyak gitu bercampur-campur, nanti Google-nya pusing nih sebenarnya orang mau ngarahnya kemana gitu. Yang lebih efektif itu adalah kita punya niche sendiri. Nah, kalau untuk pemula supaya nggak terlalu berat nih ya, daripada nanti pusing-pusing gitu kan, nggak apa-apa, nulis aja dulu tematik. Nah, nanti kita lama-lama akan menemukan passion kita di mana. Gitu deh kira-kira ya. Di mana gitu passion kita. Saya juga dulu memulainya dari campur-campur.
mulai campur-campur. Oke. Nah, makin lama makin terbentuk nih, kita nih pengennya apa? Ternyata saya misalnya fokusnya ke pendidikan gitu ya sebagai guru. Nah, mulailah kita nulis tentang pendidikan. Itu kira-kira jawabannya. Ada lagi nih pertanyaannya. Kebanyakan sudah punya blog tapi lupa nama dan password ya. Itu adalah sering terjadi ya, sering terjadi itu. Punya blog tapi lupa. Ini Kak siapa tadi ini Kak Susi ya. Saya belum ada blog sama sekali. Gimana nih? Buat dong Kak. Ayo Ya. buat sama-sama dari nol. Kalau Iya, ayo misalnya kita buat. pengen bikin sendiri juga bisa sih. Banyak ya tutorial sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita nih enggak pembelajar yang sabaran nunggu tutorial. Iya kan? Udah nonton tutorial tuh kita masih nanya, ini nanya siapa? Ya mending kita belajar bareng nih di SD. Iya. Itu diajarin dari nol deh. Karena Daftar dong kelasnya gitu Kak. iya daftar apa namanya? Berarti tematik Nulis random. Iya Fatia. Iya, nulis random aja dulu. Fatia boleh nulis. Nggak apa-apa, Kalau nulis random aja kita dulu share deh. ke siswa, misalnya hanya baca saja, apakah terbaca sistem Kak? Berarti artinya buat tulisan di blog, terus di blog itu share ke siswanya, apakah terbaca sistem Kak? Hanya baca saja, apakah terbaca oleh sistem gitu ya? Iya. Apakah mempengaruhi? Mempengaruhi nggak? Oh, Traffic. mempengaruhi dong. Satu klik itu sangat berarti bagi seorang blogger ya. Apalagi kalau misalnya guru nih posting tugasnya di websitenya, misalnya ada materi sedikit, terus setelah itu tugas di bawahnya. Nah, murid-muridnya diarahkan ke link blog tersebut. Wah, naik dong traffic ibu guru nanti ya. Sangat berarti itu, nggak apa-apa. Coba aja ya. Bisa dicoba. Ada lagi nih. Ya. Cara membuat domain dari blogspot ke website bagaimana dan apa saja syaratnya? Wah, kalau misalnya mau dibaca sebenarnya ada ya Kak ya panduannya di Google, tapi mungkin boleh di spill dikit nih. Arifah nanti Google profesional kita apa yang akan dipelajari. Iya. Domain dari blogspot ke website itu mudah aja sebenarnya ya. Bisa dibeli, itu per tahun bayarnya, nggak nyampe 200.000 biayanya. Kalau .com lebih murah, mungkin 150 gitu setahun. Kalau .id mungkin agak mahal dikit, atau kalau untuk sekolah SCH.id paling 80 ribuan gitu. Cuma caranya juga gampang, semuanya ada di tutorialnya di Google. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi bisa hubungi Aisyah Brand. Karena kita ada layanan untuk merubah domain dari blogspot ke website. Biayanya murah berapa Kak Vita? 200.000 ya? Murah aja kan, nanti kita ya Kak. Itu teknis sih lebih tepatnya ya, tutorialnya juga banyak sih. Benar. Jadi kita lebih tepatnya itu tuh membeli gitu ya, membeli .com-nya itu gitu, dan dibayar per tahun. Biayanya murah kok, 1 tahun paling 200.000 gitu, murah, termasuk murah lah. Siapa tahu nanti kan dapat dapat endorsement atau dapat paid posting, satu paid posting 300.000, wah udah balik modal. Bagaimana cara melihat pengunjung kita Kak Fatia? Bisa Dek Fadia, kita lihat pengunjung blog kita. Ada di blog kita itu namanya gadget, nanti tambahan gadget di sampingnya itu kita bisa tambahkan nih berapa pengunjung kita, blog kita. Kalau di blog saya itu ada risalah.com, itu di sebelah kirinya ada pengunjung hari ini berapa. Promosi lagi ya. Iya, benar. Jadi memang teman-teman, rekan-rekan di sini ada adik Fatia juga. Jadi Ice Brand ini sebenarnya punya banyak program ya. Salah satunya blogging ini. Nah, di blogging ini kita punya kegiatan yang memang ada yang gratisan, seperti yang teman-teman nikmatin saat ini. Memang itu ibaratnya kegiatan yang memotivasi awal. Jadi sehingga ketika teman-teman nanti masuk ke kelas pro, teman-teman nggak nyesel udah invest atau untuk begitu
dan teman-teman udah apa kita harus belajar dan apa yang akan kita pelajari nantinya begitu. Makanya adalah kelas-kelas ini. Nah, untuk teknisnya sendiri berhubung itu membutuhkan waktu yang lama dan proses yang bertahap gitu ya Kak Risa ya. Maka kita punya kelas khusus, kelas tersendiri yang teman-teman bisa ikutin dengan biaya yang terjangkau dan cukup murah gitu ya. Kita normalnya buka tuh di harga 250.000 untuk kelas blogging dan pembuatan artikel SEO. Nah, berhubung nih, kelas kita insya Allah nanti dimulai pekan depan ya Kak ya, tanggal 20. Iya. 20 Januari dan 21 Januari itu kita udah mulai kelasnya. Dan kemungkinan nggak tahu kapan kita akan buka lagi, karena harapannya kita setelah buka ini kita bisa memaksimalkan dan kita bisa bareng ya, jadi komunitas gitu yang saling saling mensupport satu sama lain untuk tumbuh gitu ya Kak. Karena kita nggak bisa juga jalan sendiri-sendiri, dan ketika kita mau blog posting ke tempat orang juga nanti kira-kira diberi respon apa enggak sama orang itu, begitu ya kan Kak. Nah, kalau kita udah di dalam komunitas kita ini, kita bisa saling bantu nanti blog walking dan support blognya berkembang begitu. Silakan teman-teman ikutin kelas kita nanti, normalnya itu harganya 250.000, tapi kita buka khusus untuk sampai besok. Cuman 1 kali 4 jam. Kenapa gitu, Kak? Karena supaya nggak repot-repot juga Kak ngurusin terlampau banyak waktu ya gitu. Karena kebanyakan nih Kak, saya pengen ikut Kak, tapi masih khawatir nih Kak. Terus udah japri lagi, karena masing-masing kita ini punya kesibukan lain begitu ya, di luar untuk selain blogging juga gitu, dan kita berusaha berbagi waktu sehingga biar waktunya lebih efektif. Nah, untuk kelas blog itu ada di kolom chat, 35 aja, itu bikin blog dari awal sampai akhir. Nanti gimana bikin blognya, terus tata letaknya, itu ada di kelas blog. Nah, tapi lebih beruntung lagi tuh kalau teman-teman ambil yang 75, karena udah include sama diajarin bikin artikel SEO oleh Mbak Naf ya. Dan itu terbuka banget untuk berjejaring dengan Mbak Naf, karena Mbak Naf juga content writer di Songwriter ya Mbak ya, gitu, yang baru dapat penghargaan, dan oke banget lah. Nanti tanya cuan-cuan bisa japri aja beliau. Silakan daftar nanti japri saya ya Kak ya, Kak Vita Siregar di nomor saya untuk 1 kali 24 jam aja Kak. Kalau lewat itu nanti saya nggak ngelayani Kak. Mohon maaf, sekarang lagi liburan juga di Malang, kejar-kejaran waktu, tapi mudah-mudahan bisa optimal. Silakan kakak-kakak yang mau daftar nanti japri saya ya, biar kita bisa masukkan, dan nanti ketika tanggal 20 kita langsung mulai. Itu keuntungannya apa aja Kak? Nanti Kakak diajarin materinya ya, tentunya tutorialnya, dapat materinya, terus ada kelas pendampingan juga untuk di WhatsApp gitu. Maklum lah Kak, walaupun kita ketemu di dunia dan punya kontaknya, tapi kalau japri secara pribadi mungkin agak terbatas waktunya dan balasnya mungkin agak lama ya Kak. Tapi kalau sudah terhubung di grup, kita sama-sama nih, kayak Karissa bilang tadi, sefrekuensi begitu ya, untuk bertumbuh di blogging, itu nanti kita sama-sama di situ. Japri di nomor saya Kak 0853, itu ada di grup admin, belakangnya 92. 0853 650. Bisa ditulis di kolom komentar. Itu udah ya. Sip, nanti japri saya 1 kali 24 jam aja. Oke. Yang udah buat grup khusus Kak, memang tidak kita buka kepenuhan grupnya, informasinya tumpang tindih karena kita masih preview nih ibaratnya. Buat teman-teman yang masih ragu nanti gabung di kelas pro-nya, gimana sih, apa sih, emang belajar apa sih gitu, siapa sih mereka ini, udah kenal terlebih dahulu di kelas preview ini sama Karissa dan Mbak Naf gitu ya Kak ya. Mungkin ada tambahan lain teman-teman yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Oke. Link grupnya mungkin mau di-share ada, di... Kak, belum dibuat, nanti kita share ya. Oke. Kita masukin satu-satu peserta yang udah terdaftar. Biar lebih efektif sih kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Fatih, ada pertanyaan lagi? Atau kakak yang lain? Luar biasa, anak kelas 6 SD sudah terpikir untuk ngeblog ya. Keren-keren. Ini juga mamanya pasti keren nih Kak. Mamanya pasti lebih keren, orang yang mensupport di belakangnya nih. Iya. Oke.
Nanti ketemu ya Fatia di kelas selanjutnya, insya Allah Jumat dan Sabtu depan itu kita Zoom-nya. Barangkali sebelum, karena nggak ada lagi pertanyaan nih Kak Risa, mungkin dari Kak Risa dulu ada statement, closing statement atau pernyataan terakhir untuk malam ini di Kak. Ya, closing statement-nya closing statement-nya mungkin bagi yang mau mulai gitu ya. Ini kan banyak nih yang baru mau mulai nih. Intinya kita fokusnya ke nulis dulu, isi blognya dulu nih, isi sebanyak-banyaknya blog tulisannya dengan konsisten. Jangan satu hari itu misalnya posting 10 tulisan terus tahu-tahu 2 bulan kemudian 3 bulan kemudian nggak diisi, nggak akan terbaca oleh Google ya. Jadi kita satu hari satu aja, nah, itu akan sedikit demi sedikit naik. Jadi yang penting itu konsisten dan rutin gitu yang pertama ngeblognya. Dan yang kedua, cobalah untuk jalan-jalan ke blog orang lain, namanya blog walking ya, jalan-jalan ke blog orang lain, dan nanti tinggalkan komentar di blog orang tersebut agar orang tersebut juga kembali mengomentari blog kita. Itu adalah cara yang paling efektif untuk pemula. Nah, cara-cara lainnya tentu yang lebih teknisnya tentu nanti banyak lagi. Nah, bagi yang pemula jangan putus asa, tetap semangat. Kalau misalnya belum ada pengunjung, terus aja ya. Orang itu ngeblog sampai bertahun-tahun, saya dari 2010, ini sekarang udah 2022, 2023 ya. Masih ngeblog karena emang se-struggle itu gitu. Tapi nggak semua orang struggle kok dalam ngeblog. Ada juga yang dalam waktu berbulan udah sukses gitu ya. Ada juga banyak. Jadi semangat aja. Jangan pikirkan dulu peluang penghasilannya, tapi nulis aja dulu. Oke, mungkin itu dia. Oke, terima Closing kasih statement-nya. banyak Kak Kak Risa informasinya pada malam hari ini. Semoga bisa ketemu Kak Risa di Kelas pertemuan selanjutnya. selanjutnya ya. Gitu. Oke, Mbak Novia mungkin. Oke, buat teman-teman semua ya kita belajar nulis lagi. Nulis nggak cuma cerpen, puisi, dan novel ya, tapi sekarang coba nulis Artikel. yang menghasilkan juga, menghasilkan dan bisa dijadikan pekerjaan tetap teman-teman. Ya, yuk nulis artikel, jangan lupa ikut kelas Pro Aisyah Brand. Terima kasih Kak Vita. Oke, terima kasih banyak Mbak Novia atas ilmu dan sharingnya pada malam hari ini. Dan sampailah kita ya di penghujung kegiatan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada pun ilmu yang didapat pada malam hari ini bermanfaat ya. Begitu juga pengalaman yang dibagikan pada malam hari ini bisa memotivasi kita untuk lebih bertumbuh dan lebih semangat nih. Oh ya, berarti jalan yang saya pilih untuk menjadi seorang blogger atau menekuni dunia blogging itu udah benar. Nah, dengan gabung di Ace Brand juga udah benar begitu. Tinggal kita menjaga semangat ini bersama-sama, kemudian menata strategi ke depan tentunya, dan jangan lupa daftar di kelas Aisyah Brand ya, blogging ini. 1 kali 24 jam kita buka promo 75.000 saja. Setelah itu mohon maaf kita kembali ke harga normal 250.000 dan kasih tahu teman-teman kamu agar dapat manfaat lebih banyak. Oke, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan japri ke nomor saya nanti, akan saya balas. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelayanan di kelas-kelas yang sudah dilakukan oleh Ice Brand, gitu ya. Doakan terus Ice Brand-nya bisa bertumbuh. Nanti yang punya dokumentasi boleh mention di Instagramnya Ice Brand, kasih tahu teman-temannya juga. Saya sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto dulu ya. wabarakatuh. Terima kasih Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman ya, kakak-kakak. Kita foto Yang dulu sudah. deh on cam. Oke, foto Udah dulu. pada keluar Vita. Iya, Iya, nggak apa-apa deh. ya. Nggak apa-apa yang ada aja. Iya. Tadi kita sampai 31 orang nih. 32 tadi, Kak. 32 ya? Oke. Iya. Boleh Pak on cam. Bambang. Pak Bambang, makasih Pak udah hadir. Oke. Malu kita sebenarnya, Mas Suhu. Ya. Iya. Oke, senyum ya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke. Cukup, 1 kali lagi. Satu lagi aku nggak pakai Sekali kacamata. lagi. Oke. Sip. Standby ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Vita. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak semuanya. Terima kasih ya teman-teman, Pak Bambang, makasih spesial banget memotivasi kami. Juga Terima kakak-kakak kasih, dari Kak FLP Asnani, nih mungkin. Kak Rika.
Fatia, Kak terima Siti kasih, Salma Fatia. juga. Kak Diastuti Kartikasari, Iya dan benar lain-lain. banget. Pak Abdurrahman ya. Rahman yang tadi mantengin diam-diam aja. Sri Haryaningsih, Nelly, Hani, Kakak Siti Ya, Salma, Nani. Sehat. Fajni. Makasih Oke, semuanya. apa dulu? Stop record, Keca. Dek Fatia juga ya. Aduh.